Salam damai Kristus, saudara-saudara. Pada video kali ini saya akan membagi pengalaman orang-orang yang telah mengalami mujizat melalui doa Salam Maria dan doa novena Salam Maria, di mana mereka telah memberikan pengalamannya lewat komen-komen di YouTube saya, dan sengaja saya akan sharing pengalaman mereka ini untuk memperdalam iman kita. Sekali lagi, untuk memperdalam iman kita. Saya kuat karena Yesus menopang. Buat yang anti Bunda Maria, tentu dari agama non-Katolik, skip saja kalau nggak suka. Kami bukan minta Bunda Maria mengabulkan doa kami, tapi kami meminta Bunda Maria untuk mendoakan kami. Baik, saya akan membacakan beberapa umat Kristus juga mengalami hal yang sama. Baik, yang pertama dari Garik Situmorang. Sebelum ada masalah dalam rumah tangga saya duluan alami mimpi yang sangat buruk dan menakutkan. Tapi di saat saya hampir putus asa dalam mimpi itu, ada suara yang sangat jelas menyuruh saya memanggil Bunda Maria. Maka saya berdoa Salam Maria dalam mimpi, maka saya dilepaskan oleh kuasa gelap yang sangat menakutkan itu. Berikutnya dari Ces Buman Cegoal. Sewaktu saya mulai terlambat menstruasi, seminggu saya juga memohon pertolongan Bunda Maria kepada putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata doaku benar terkabul. Berikutnya Tribos. Saya juga mengalami bertemu dengan Bunda Maria pada waktu itu di tahun 1995. Saya mengalami sakit malaria tropika selama 6 bulan. Pada waktu itu, tepatnya di siang hari, setelah saya menggigil dan bangun dari tidurku, saya memanggil mama saya. Saya minta minum air hangat. Dan tak lama kemudian mama saya bawa air minum. Lalu saya dituangin minum oleh mama saya. Tapi wajah mama saya itu berubah jadi wajah Bunda Maria. Jadi saya merasa air yang dituangkan itu adalah Bunda Maria. Setelah saya minum air itu, saya merasakan perubahan yang sangat luar biasa. Dan hari itu juga saya sembuh total. Terima kasih Bunda Maria. Berikutnya saya akan bacakan dari Hengel Wings. Saya juga pernah ditolong sama Bunda Maria. Kejadiannya persis seperti yang abang alami. Kalau saya orang yang mau menolong saya, seperti ada yang bisikin, dan dia menolong saya sesuai dengan keinginan saya tanpa saya harus ceritakan ke orang yang menolong saya itu. Puji Tuhan, saya terbantu sekali. Saya biasanya berdoa rosario atau novena 3 kali Salam Maria di tengah malam atau jam 00. Bunda Maria penolong abadi, Bunda Maria selamatkanlah kami, Bunda Maria selamatkan dunia. Berikutnya ini yang cukup berkesan, yaitu datang dari seorang muslimah, Sarah Edelweiss. Assalamualaikum, saya wanita muslim. Saya suka sekali dengan lagu Mary Did You Know. Saya pernah bermimpi seorang laki-laki datang dan berkata, "Apakah kau ingin bertemu Bunda Maria?" Dan saya jawab, "Tentu saja."
Saat itu badan saya hanya gemetar keras dan langsung terbangun tanpa sempat melihat Bunda Maria. Saudara-saudara, mari kita doakan agar Sarah Edelweiss bisa bertemu Bunda Maria walaupun berbeda keyakinan. Sarah, terima kasih telah menceritakan pengalaman dalam mimpi Anda. Dan berikutnya dari Tati Jati. Saya ikut merasakan keajaiban Tuhan melalui Bunda Maria dalam kisah Bapak. Begitupun saya juga mengalami pengalaman mendalam bersama Bunda Maria dan putranya Yesus Kristus. Saat saya belum dapat pekerjaan, saya curhat di hadapan Bunda Maria. Dan Bunda menjawabnya dengan sebuah bisikan yang berkata, "Kau akan mendapatkan pekerjaan." Saya terkejut seketika, merasa siapa yang berbicara. Suara itu jelas sekali rasanya. Puji Tuhan, sekarang saya sudah bekerja sebagai aparatur sipil negara di Flores Timur. Dan banyak hal yang terjadi akibat pengalaman iman bersama Tuhan Yesus, Bunda Maria dalam hidup saya yang terlalu panjang jika diceritakan satu persatu. Intinya adalah percaya penuh iman dan berserah selalu padanya. Sangat luar biasa saudara-saudara pengalaman iman dari Tati Jati. Berikutnya pengalaman iman yang luar biasa juga dari King Arthur. Dia menceritakan sewaktu di Bali selalu mendapat mujizat dari Yesus dan Bunda Maria melalui novena 3 kali Salam Maria. Setelah malam ke-9 atau malam terakhir novena, besoknya teman saya langsung panggil saya untuk minta buat lamaran dan langsung interview. Hari itu juga langsung disuruh masuk kerja. Puji Tuhan, sungguh luar biasa. Saya menangis karena saya berpikir bahwa saya orang berdosa yang tidak layak mendapat mujizat itu. Tapi Tuhan dengan kasih-Nya yang menyediakan segala kebutuhan kita. Yang kedua, saya mengalami sakit disentri dan gangguan usus pada waktu itu. Sakitnya sangat parah. Kalau BAB itu sakitnya ngeri sekali. Keluar darah. Sampai saya makannya sedikit agar tidak sering BAB. Sudah 2 minggu saya rasakan yang paling parah sakitnya. Mau masuk minggu ketiga saya berdoa, saya pasrah dengan sakit saya. Paginya saya bangun, saya berdoa, saya mohon kesembuhan dari Yesus dan Bunda Maria. Saya tidak berdoa Salam Maria atau Bapa Kami, tapi saya hanya berdoa bilang, Maria, Bunda Maria, Tuhan Yesus, saya tidak tahan dengan sakit yang kualami. Saya pasrah, saya tak kuat, sembuhkanlah saya. Setelah atas nama Bapa, detik itu juga sakit saya hilang. Suhu badan saya normal, tak keringat dingin lagi, badan langsung fit kembali, pulih. Luar biasa kesaksiannya. Berikutnya Kristianto Franciscus Saverius. Saya juga mengalami hal yang luar biasa semenjak berdoa rosario sampai sekarang. Dalam hidupku, saya merasa setiap hari hidup dalam kemuliaan Allah, yakni hidup dalam cahaya ilahi yang berupa kedamaian dan ketenangan hidup. Awal saya tekun berdoa rosario karena mendapat serangan dari
setan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan awal pertobatan saya itu ialah saya selalu berdoa rosario setiap hari. Saudara-saudaraku yang seiman, tekunlah selalu berdoa rosario. Jangan pernah berhenti, karena di situ semua mujizat dan kekuatan dari Tuhan Yesus dan Bunda Maria benar-benar ada. Kalau ada timbul perasaan malas, lawanlah, karena setan tidak suka dengan doa rosario. Saya sudah mengalaminya sendiri dengan gangguan-gangguan yang begitu hebat dari setan. Istri saya juga mengalami hal yang sama, gangguan-gangguan itu. Karena saya tekun berdoa rosario, akhirnya saya menang karena kuasa Tuhan Yesus dan Bunda Maria melalui doa rosario. Intinya hanya satu, yakin dan percaya semua gangguan-gangguan itu akan musnah. Tapi tidak musnah begitu saja. Setan tidak pernah menyerah dan akan terus mengganggu kita saat kita lengah sampai penghakiman datang. Ingat, iblis ingin kita jatuh ke dalam dosa, karena pada saat penghakiman nanti setan akan masuk ke neraka selama-lamanya dan menderita. Untuk itu, sampai sekarang iblis sedang mencari teman untuk sama-sama menderita di neraka nanti pada akhir penghakiman. Waspadalah, setan ada di sekitar kehidupan kita, jangan sampai lengah. Di masa yang sulit dengan bencana di mana-mana dan juga COVID-19, setan menggunakan itu semua untuk meruntuhkan iman kepercayaan kita. Tekunlah terus berdoa rosario setiap hari dan lakukan pertobatan di dalam doa rosario dengan mengambil peristiwa-peristiwa sedih setiap hari. Wassalam. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Kristianto Franciscus Saverius, Anda luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berikutnya datang dari Arianto. Tuhan Yesus Putra Maria, Bunda Suci tak bernoda, Bunda penolong sejati, saya juga merasakan berkat karunia-Nya ketika saya terpuruk dalam hidup susah, cari pekerjaan, dan saya berdoa ziarah di Gua Maria Jogja, Gua Maria Sendang Sono, Gua Maria Jatiningsih, Gereja Ganjuran Bantul. Saya selalu memohon agar saya dikasih pekerjaan untuk mendapatkan rezeki, agar saya dapat menafkahi keluarga dan balas budi orang tua. Saya tak jemu-jemu meminta dan Tuhan pun mendengar doa saya. Puji Tuhan, saya sudah bekerja sampai saat ini. Saya mensyukuri meski saya juga sebagai security dulu di hotel berbintang 4. Sekarang saya pindah di perusahaan produk rokok menjadi karyawan tetap. Puji Tuhan, semua lancar karena campur tangan Tuhan. Amin. Itulah cerita, kisah pengalaman, rentetan peristiwa mereka dikabulkan doanya setelah berdoa rosario atau novena Salam Maria. Buat rekan-rekan semua yang belum saya publikasikan pengalaman-pengalaman pribadinya, saya akan coba mempublikasikannya di kesempatan berikutnya. Buat yang tidak mengakui Bunda Maria, mohon skip saja, jangan ditonton video ini, karena kami di sini hanya bercerita tentang keajaiban doa rosario dan novena Salam Maria. Buat saudara-saudaraku yang beragama Katolik dimanapun Anda berada, jangan lupa berdoa rosario, karena Bunda Maria akan selalu senantiasa
mengantar doa kepada putranya Yesus Kristus. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat untuk pendalaman iman kita. Jangan lupa like, subscribe, share video ini. Aku kuat karena Yesus menopang. Salam damai Kristus.